Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Tutut Mardiati. Saat ini pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, tepatnya di Singosari, saya sedang berada di rumah Ibu Fatma dalam acara reuni dan halal bihalal Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI daerah Jawa Timur Kabupaten Malang. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Ketua PARFI Kabupaten Malang. Setelah kita mengikuti acara dan sambutan-sambutan, sebentar lagi saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Bapak. Oke, mohon maaf ini saya lepas ya. Selamat siang ya. Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Agung Pamuji, Ketua PARFI Cabang Kabupaten Malang. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia di hari ini adalah reuni dan halal bihalal, dengan harapan seluruh anggota maupun calon anggota PARFI di Kabupaten Malang bisa sinergi hadir untuk kegiatan di hari ini, dengan harapan nanti untuk mengembangkan program-program yang telah direncanakan. Baik Bapak, mengenai PARFI sendiri, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai program-program yang akan dijalankan oleh PARFI sendiri ke depannya itu meliputi apa saja Bapak? Baik, untuk program ke depan tentunya kita harus selalu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun dari PP PARFI. Yang pertama adalah untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang perfilman, sinematografi, seni budaya maupun pendidikan. Artinya seluruh anggota PARFI dimanapun berada itu nanti akan sinergi bersama-sama baik dengan lembaga-lembaga yang lain maupun dengan pemerintah daerah. Lalu untuk tujuan didirikannya PARFI di Kabupaten Malang sendiri? Baik, sebetulnya PARFI berdiri sudah lama ya. Jadi di Kabupaten Malang ini sebetulnya sudah sekitar tahun 80-an. Namun teman-teman masih gabung dengan PARFI Jawa Timur di Surabaya. Dulu teman-teman di Malang, namanya Film Klub Malang Raya pada waktu itu, akhirnya sepakat untuk gabung dengan PARFI Jatim. Nah, setelah kita ngikuti Kongres PARFI di Mataram, Lombok tahun 2016 yang lalu, maka di situ ada kesepakatan di dalam kongres itu untuk PARFI di Malang Raya harus pecah jadi 3. Artinya karena wilayahnya, teritorialnya ada 3, pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, dan pemerintah Kota Batu. Akhirnya untuk PARFI Malang Raya sendiri sudah sendiri-sendiri secara organisasi. Namun untuk kegiatan itu tetap kita selaku anak bangsa yang tinggal di Malang ya. Malang kan sudah terkenal bahwa kita harus kompak ya. Ada istilah salam satu jiwa Arema. Walaupun kita ada dimanapun, kita harus tetap kuat, solid dalam rangka untuk mengembangkan perfilman nasional di daerah kita. Karena apa? Di daerah kita ini banyak sinias-sinias muda yang harus diwadahi. Karena tanpa diwadahi dengan PARFI, tentu nanti kalau ada suatu saat ada diklat untuk peningkatan kompetensi, itu nanti semua akan terarah. Artinya secara legal dia ikut organisasi, dan di organisasi PARFI sendiri itu ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum yang melindungi setiap kegiatan anggota di dalam program-program maupun produksi film yang nantinya kalau ada permasalahan hukum akan dibantu di LBH-nya PARFI sendiri, baik itu di PP PARFI sendiri maupun daerah maupun di kabupaten. Kita sudah sepakat di dalam Kongres 2020 di Hotel Maharaja Jakarta itu, di sana sudah terpilih ketua umumnya Ibu Alicia Johar, wakil ketuanya
Paramita Rusadi, dan sekjennya adalah Gusti Randa, sarjana hukum. Dan teman-teman yang lain, yang artis-artis senior itu banyak yang menduduki di Parvi Pusat, di PP Parvi. Nah, untuk kita di Malang, kita masih benar-benar organisasi. Artinya setelah nanti Musda Parvi Jawa Timur, se-Jawa Timur nanti rencananya di Kota Batu. Ini masih lobby-lobby dengan Ibu Wali Kota untuk ketempatan sebagai tuan rumah untuk musyawarah daerah Parvi se-Jawa Timur. Karena pada waktu pelantikan Parvi Kota Batu, waktu itu juga ada di Balai Kota. Dengan harapan nanti untuk se-Jawa Timur juga di Batu. Dan Bu Wali Kota sendiri untuk yang di Batu lah ya, itu sangat mendukung. Harapannya nanti kalau ada Festival Film Indonesia juga beliau bisa ketempatan. Nah, untuk Kabupaten Malang, saya juga sudah pernah menghadap Pak Bupati bahwa beliaunya sangat mendukung sekali, juga teman-teman di DPRD juga mendukung sekali, dengan harapan nanti apa yang menjadi program pemerintah daerah itu sinergi dengan program kegiatan ide gagasan dari teman-teman Parvi Kabupaten Malang itu. Lalu untuk anggota sendiri yang bisa bergabung dengan Parvi itu apakah hanya meliputi artis perfilman saja atau bisa dari yang bukan artis? Baik, untuk anggota, kalau anggota muda ini yang belum pernah main film sama sekali. Tapi kalau anggota biasa, ini syaratnya memang harus sudah pernah melakukan kegiatan produksi, baik itu jadi peran utama, peran pembantu maupun peran pendukung. Jadi di Malang ini sudah banyak yang pernah main film ya. Saya sendiri dulu juga pada waktu zamannya TVRI ya. Jadi TV-TV nasional yang lain belum ada, saya juga pernah membintangi bersama Mbak Dewi Yul sama Bu Anneke Putri itu untuk sinetron Dr. Sartika, itu saya pernah bintangi sama Bu Dewi Yul ya, sama Anneke Putri. Dan setelah itu juga ikut mendukung film kolosal layar lebar ini Mas Bejo itu. Juga diproduksi di Malang, waktu itu juga dari TVRI. Juga kita juga pernah ikut mendukung film layar lebar pada saat pembuatan film Surabaya 45 di Surabaya. Nah, untuk sinetron-sinetron itu yang di Malang dulu semuanya krunya dari pusat. Minimal dulu itu dari TVRI Surabaya. Karena pada waktu itu semua PH yang besar-besar itu semua dari pusat. Nah, sekarang di Malang ini banyak PH-PH, banyak stasiun TV lokal yang nantinya bisa saling mendukung untuk memajukan perfilman daerah. Saya dulu waktu menghadap bupati itu kita punya ide gagasan rencana program untuk membuat 3 judul film. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua religi, dan yang ketiga pariwisata. Dan dari ketiga-tiganya ini itu bupati sangat antusias bahwa untuk mengembangkan potensi daerah yang ada di Malang ini memang sangat perlu sekali untuk divisualisasikan di dalam satu tayangan film, karena film ini kalau sudah ditayangkan ini harus merupakan pendidikan bagi masyarakat, baik itu masyarakat bawah, menengah maupun masyarakat atas, supaya pendidikan lewat film ini bisa menyentuh hati masyarakat. Dan yang tidak kalah penting bahwa pemerintah provinsi ini sudah membuat peraturan daerah tentang perfilman, dan ini didukung juga dengan keputusan gubernur yang sekarang masih disiapkan, dengan harapan nanti untuk bupati wali kota se-Jawa Timur semuanya akan sepakat untuk membangkitkan perfilman nasional, khususnya yang ada di daerah ini bisa terangkat itu. Untuk keanggotaan sendiri, untuk persyaratan menjadi anggota Parvi itu sendiri seperti apa? Oh ya, untuk persyaratan anggota Parvi tentunya mengisi biodata, mengumpulkan foto 2 kali 3 6 lembar, dan juga
dalam rangka untuk penerbitan KTA, karena KTA ini kan dari pusat, dari PB Parwi semua. Jadi semua data berkas ini dikirimkan ke daerah yang akan mengirim ke Jakarta. Intinya seperti itu. Jadi untuk yang belum pernah atau calon anggota yang belum pernah, nanti pengurus ini akan memfasilitasi mengadakan diklat, artinya pendidikan pelatihan itu untuk meningkatkan kompetensi di bidang perfilman itu. Terkait dengan halal bihalal yang sedang dilaksanakan sekarang ini, pada tanggal 13 Juni ini bertepatan dengan momentum apa, Bapak? Baik, jadi saya sangat senang ya di acara halal bihalal ini, teman-teman yang lama-lama yang belum pernah ketemu ini bisa ketemu. Ternyata teman-teman Parvi yang lama-lama ini punya kreativitas yang tinggi, punya kompetensi masing-masing. Jadi anggota kita ini ada yang dia itu ahli di bidang kameramen, ada yang ahli bidang tarik suara, penyanyi banyak itu. Juga ada yang bidang sutradara. Artinya apa? Kalau kita menjadi satu, kalau kita memproduksi film itu nanti semuanya akan terlibat. Nah, momentum untuk halal bihalal ini tentunya sangat tepat, karena walaupun waktunya ini sudah habis ya Lebaran, tapi anggap aja ini yang namanya halal bihalal itu kapanpun, tidak waktu Lebaran pun bisa, karena saling maaf memaafkan. Jadi kalau saya selaku mewakili pengurus Parvi Kabupaten Malang mungkin ada salah, juga mohon maaf pada teman-teman, pada masyarakat semuanya, dengan harapan nanti Kabupaten Malang ini dan umumnya Malang Raya nanti akan bersinergi untuk meningkatkan pengembangan perfilman di daerah. Untuk pariwisata daerah biar terangkat, pendidikannya juga terangkat, juga religinya juga terangkat. Artinya apa? Pondok-pondok pesantren yang belum tersentuh tentang film, akhirnya beliaunya itu nanti para santri itu kita ajak main film. Di dalam skenario-nya ini di situ ada pendidikan keagamaan, ada nilai dakwah, dan juga nanti cerita-cerita yang lain yang tentunya merupakan pendidikan. Intinya itu. Yang hadir dalam acara halal bihalal ini berapa anggota? Apakah keseluruhannya hadir ataukah ada beberapa yang absensi? Ya, ini sudah 60% ya dari undangan, karena kita tidak mengundang semuanya karena ini suasana pandemi ya. Artinya setiap daerah ini hanya perwakilan. Kabupaten ini punya 33 kecamatan. Kalau kita undang semua, anggota Parvi Kabupaten ini luar biasa banyaknya. Cuman kendalanya begini. Karena kondisi Covid, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita maksimal ngundang ini kan 40 orang. Yang datang sekitar 35 orang lah, lumayan lah. Jadi mewakili teman-teman yang lain. Artinya seperti itu. Dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan yang kita sampaikan di banner belakang itu. Jadi walaupun kita ngadakan kumpul-kumpul, tapi masih tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Intinya seperti itu. Kita lihat bahwa banyak sekarang generasi berbakat yang ada di daerah maupun di Indonesia ini. Lalu apakah juga mempunyai rencana untuk mengembangkan bakat-bakat dari generasi penerus dalam berakting? Program-program seperti apa untuk mewujudkannya? Oh ya, baik. Jadi Parvi itu dituntut untuk mewadahi dari sekian banyak milenia ya. Milenia di situ artinya ada yang punya kompetensi maupun punya keahlian masing-masing dan juga punya hobi masing-masing. Maka keberadaan Parvi ini untuk mewadahi, melindungi, dan juga memberikan motivasi kreativitasnya itu biar berkembang, terarah, dan juga terstruktur. Karena apa? Ini Parvi ini organisasi nasional ya. Jadi mulai dari PB Parvi di Jakarta sampai
cabang di kabupaten kota ini. Jadi satu komando, dan Parvi sendiri kan sudah ada SK Menkumhamnya. Jadi semua ini sudah terdaftar di Kumham, artinya kalau sudah berbadan hukum segala sesuatunya kita dilindungi oleh hukum dan kita harus mematuhi. Kalau kita produksi maupun mengadakan kegiatan ini juga harus mematuhi hukum. Intinya seperti itu. Dan untuk milenia, untuk kedepannya Parvi sendiri memberikan peluang atau memberikan istilahnya ini ya kalau sekarang banyak orang yang senior-senior, harapannya nanti kita yang senior-senior ini kan mendampingi yang muda-muda supaya ke depan ini organisasi Parvi ini tambah maju, tambah bagus seperti dulu lagi. Dulu zamannya Parvi setelah didirikan tahun 56 dulu itu wah luar biasa. Industri perfilman di Indonesia ini hampir sama dengan India, dengan Amerika, Hollywood, dengan Cina ya kan. Jadi setiap hari ini produser film itu luar biasa memproduksi film. Nah, setelah reformasi ini kan untuk produksi film memang terbatas sekali, tidak seperti di luar negeri. Makanya pemerintah dengan pemerintahan Pak Jokowi ini dengan menteri-menterinya sudah memberikan istilahnya itu peluang maupun memberikan motivasi, terutama di PB Parvi sendiri sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Desa. Kenapa kerjasama dengan Kementerian Pariwisata sama Kementerian Desa? Ini di daerah khususnya ya, kan banyak kreativitas maupun inovasi desa yang harus dikembangkan dalam rangka untuk mengurangi pengangguran. Jadi sinis muda ya, yang di daerah ini nantinya bisa mengajak temannya mengadakan semacam, kalau di desa itu kan ada BUMDes untuk kreativitas di desa masing-masing. Contohnya sekarang kalau wisata desa, di situ ada tempat-tempat wisata yang perlu diapresiasikan, divisualisasikan oleh sinis muda supaya nanti di daerah ini bisa terangkat. Seperti di Pujon Kidul ya kan ada wisata desa juga, dan di tempat lain ya di Lawang atau di Karangploso itu. Jadi sekarang tidak sama dengan dulu. Kalau dulu wisata kan tempat-tempat ke kota besar. Sekarang justru orang luar senang wisata ke desa. Kemarin aja 3 hari yang lalu Luna Maya kan datang ke Singosari. Itu kan wisata ke Candi Singosari. Kebetulan candinya kan sebelah kita ini. Nah ini harapannya apa? Harapannya artis-artis yang dari pusat aja kepengen melihat atau menikmati wisata-wisata yang ada di pedesaan. Jadi nanti kita mendapat kesempatan Parvi yang ada di daerah ini, bagaimana apa yang bisa kita jual di daerah itu nanti bisa sinergi dengan pemerintah daerah. Intinya itu. Sudah banyak pengalaman Bapak dalam menggeluti dunia perfilman ini. Bisa diberikan pesan dan kesan untuk kedepannya sebagai motivasi? Oke, untuk motivasi tentunya semua kegiatan apapun yang nilainya positif ya, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Artinya apa? Untuk rekan-rekan Minilia pemuda sekarang ini, kalau saya amati ini, wah luar biasa. Artinya apa? Kalau dulu ini semua peralatan syuting dan lain sebagainya kan dari pusat. Sekarang banyak yang punya sendiri. Bahkan dia nekat beli alat ya, dalam arti entah itu nilainya berapapun, yang penting dia sudah berapresiasi bisa memproduksi entah itu film durasi pendek atau yang lainnya ya. Itu saya sangat mengapresiasi sekali, dan dia kreatifnya ditonjolkan dengan adanya dunia maya, artinya untuk IT ya.
itu banyak kreativitas yang dilakukan oleh rekan-rekan pemuda. Jadi harapannya memang ke depan ya, itu lambat laun tambah maju, bukan tambah mundur tapi tambah maju. Ini suatu contoh aja. Ini anaknya Pak Haryadi yang dari Malang. Pak Haryadi ini tinggalnya di Malang. Ini anaknya ini 2 tahun yang lalu dipanggil Pak Jokowi di Jakarta karena filmnya di Hollywood itu mendapat penghargaan mewakili Indonesia itu ya, pemenang ya. Akhirnya dipanggil ke istana. Nah, beliaunya itu juga dari Malang dan sekarang beliaunya ada di Amerika lagi dan beliaunya memang luar biasa. Artinya masih muda bisa memproduksi film di Amerika ya kan. Pemainnya orang Indonesia tapi krunya juga orang-orang Amerika. Tapi anehnya peralatannya yang dibeli di Amerika sekarang dibawa pulang ke Malang. Nah ini beliaunya kemarin menghubungi saya, Mas kalau perlu alat, ini saya punya alat yang dipakai syuting anak saya di Hollywood, itu ada 1 truk. Jadi kalau teman-teman di Malang Raya ini mau mempergunakan dipersilakan. Artinya apa? Beliaunya sebagai penasihat kita di Parvi, Bapak Haryadi itu sangat antusias sekali, sangat mendukung dengan harapan nanti Parvi ke depan ini tambah maju dan generasi muda tambah semangat dan menghasilkan sinias-sinias muda yang berkualitas. Yang terakhir mengenai kendala dari Parvi sendiri untuk menggiatkan perfilman ke depannya dan solusinya itu bagaimana? Baik, sebetulnya tidak ada kendala yang tidak bisa istilahnya semua itu bisa dikomunikasikan ya. Artinya selama ada komitmen ya, baik itu dari organisasi dengan pemerintah, dengan pengusaha atau investor, itu semua bisa dikomunikasikan. Sebetulnya tidak ada kendala. Artinya apa? Kalau kita bisa melobi, mengkomunikasikan, memberikan nilai-nilai yang baik, artinya kita kerja dulu. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita ini belum bekerja sudah tanya nilai rupiah, artinya. Jangan. Artinya apa? Teman-teman ini kerja dulu, ditunjukkan hasilnya. Nah, nanti kalau sudah dapat hasil, kita tunjukkan ke pemerintah daerah. Ini Pak sudah kita lakukan ini dan ini hasilnya. Kalau nanti kita punya program gini, nanti dari pemerintah daerah mau otomatis mendukung. Intinya itu. Baik Bapak, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Demikian saya akhiri liputan pada siang ini. Saya Tutut Mardiati, Pagak TV, Ancen Apik, gak atik komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.